Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatihah dengan nomor BP 2101072082. Nah, kita masuk pada materi operasional kartu bank, payment point, dan juga bank garansi. Nah, kita masuk pertama pada poin kartu bank. Yang mana kartu bank itu sendiri atau disebut dengan bank card itu merupakan kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang ataupun jasa pada pedagang eceran dan memperoleh uang tunai dari kasir bank ataupun ATM. Nah, kartu bank sendiri itu bisa berupa kartu kredit ataupun penarikan dana dan cek ataupun tabungan debit, yang mana kartu ini juga bermanfaat sebagai alat pengenal ketika kita menguangkan atau mencairkan cek. Nah, yang mana kartu debit sendiri atau debit card itu merupakan kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar transaksi atau menarik sejumlah dana atau beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan yang namanya PIN, Personal Identification Number. Adapun kartu kredit itu atau disebut dengan credit card, yang mana ini merupakan kartu yang diterbitkan oleh bank ataupun perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang sudah namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan suatu barang ataupun jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit, sebagaimana telah ditentukan oleh bank ataupun perusahaan pengelola kartu kredit tersebut. Nah, dalam rangka melaksanakan pembayaran kembali kredit tersebut, pemegang kartu ini tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus, tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsur sebesar presentasi tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan. Artinya, tingkat bunga ataupun nilai angsuran tersebut itu ditentukan dari saldo kredit yang telah kita gunakan. Masuk kepada poin kedua, itu mengenai payment point, yang mana payment point sendiri ini merupakan pembayaran. Artinya, dia merupakan kegiatan yang berhubungan dengan proses pembayaran yang dilakukan melalui bank sebagai media sarana ataupun perantaranya. Nah, jika biasanya kegiatan transaksi yang kita lakukan itu melalui bank hanya sekedar menyimpan, mengirim, dan menerima kiriman uang dari orang lain, maka muncullah yang namanya payment point ini. Yang menambahkan fungsi dan juga fasilitas baru yang bisa kita gunakan melalui bank tersebut. Yang mana pembayaran tagihan listrik, air, telepon, pajak, dan juga pembayaran-pembayaran jenis lainnya itu merupakan salah satu kegiatan yang rutin kalian lakukan setiap bulannya, bukan? Nah, banyak jenis-jenis lain yang dapat kita lakukan dengan menggunakan payment point ini. Yang mana payment point ini juga disebut sebagai rekening titipan, di mana kita bisa melakukan transaksi pembayaran itu, transaksi pembayaran suatu tagihan melalui bank sebagai media sarananya. Yang mana ini membantu dan mempermudah kita dalam melakukan berbagai jenis pembayaran yang kita miliki hanya dengan mendatangi satu tempat saja. Kita bisa menghemat waktu, tenaga, apalagi kalian yang sibuk dan tidak memiliki waktu luang yang cukup banyak. Nah, payment point sendiri bisa dilakukan secara online
yang terdiri atas beberapa pilihan, bisa seperti m-banking, e-banking, maupun transfer dari ATM. Nah, ada beberapa manfaat dari payment point sendiri. Yang pertama, dia membantu penyelesaian transaksi menjadi lebih efektif dan juga efisien. Dia juga membantu kelancaran dan mempercepat proses pembayaran. Dan payment point juga membantu penyelesaian transaksi menjadi lebih efektif dan juga efisien. Nah, jenis-jenis payment point ini terbagi atas dua. Ada yang pertama disebut dengan Sistem Online Payment Point atau disingkat dengan SOPP, yang mana ini merupakan suatu mekanisme metode pembayaran tagihan dengan cara konvensi, di mana cara proses pelimpahan dana pembayaran ke rekening reserved yang dilakukan dengan cara melakukan penyetoran dana melalui bank secara cash tunai. Yang mana dalam SOPP, pengelola data dapat dilakukan menjadi dua bagian. Yang pertama, manage data secara batch dan juga data melalui mode online. Nah, ada beberapa fungsi dari aplikasi SOPP sendiri, yang mana dia berfungsi untuk mengetahui informasi dan juga data tagihan milik pelanggan. Dia juga dapat mengetahui dan memantau hutang yang belum lunas. Dia juga dapat memantau pelunasan piutang dan juga pun hutang, serta dia bisa membuat nota kredit harian. Dia juga dapat membantu pembayaran dan juga pelunasan piutang pelanggan baik secara individu maupun kelompok. Nah, dia juga bisa mencetak laporan yang terkait dengan data pelanggan dan nominal hutangnya. Nah, jenis-jenis payment point yang kedua itu ada payment point online bank atau PPPOB, yang mana ini merupakan satu sistem di mana mekanisme pembayaran tagihan itu lebih aman, mudah, murah, serta proses yang tidak rumit. Yang mana PPOP itu sendiri merupakan layanan pembayaran tagihan secara online atau real time 24 jam, sehingga proses rekonsiliasi data dan dana itu bisa lebih cepat dan akurat serta aman. Ada 3 konsep dalam PPOB itu sendiri. Konsep yang pertama, kerja sama dengan bank dan pos. Kemudian memanfaatkan network para pembisnis usaha PPOB. Yang kedua konsepnya ialah dia memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan juga pembayaran. Konsep yang terakhir, dia menumbuhkan peluang usaha pada jasa layanan online yang terdapat di dalam masyarakat. Sedangkan tujuan dari PPOP itu sendiri, dia mengamankan kas pendapatan dan juga dia menyederhanakan proses bisnis pembayaran yang efisien. Masuk kepada poin terakhir itu mengenai yang namanya bank garansi, yang mana bagi seorang pengusaha dalam menjalankan suatu usaha itu sangat diperlukan yang namanya ketekunan, keuletan, dan sifat pantang menyerah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tapi di sisi lain, dia juga memerlukan yang namanya suatu modal dalam rangka membantu menjalankan roda usahanya atau mengembangkan usahanya. Yang mana sudah bukan rahasia umum lagi bahwa modal itu bukanlah segala-galanya, tetapi dia mutlak diperlukan di dalam sebuah tahap kegiatan. Artinya modal ini merupakan bentuk yang diberikan dalam membantu mengembangkan usaha. Nah, bank garansi sendiri merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik itu perorangan, perusahaan, ataupun badan lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Yang mana pemberian jaminan sendiri itu dimaksudkan bahwa bank menjamin akan memenuhi ataupun membayar kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Jadi, apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain,
sesuai dengan perjanjian ataupun cedera janji. Nah, ada 3 pihak-pihak yang terlibat di dalam bank garansi itu sendiri. Yang pertama adalah pihak penjamin atau disebut dengan bank, yang mana pihak penjamin ini merupakan pihak yang mengeluarkan bank garansi yang diinginkan oleh nasabah. Artinya, bank akan memberikan jaminan pembayaran kepada pihak lain atau disebut pihak ketiga apabila nasabah yang dijaminkannya itu ingkar janji. Yang mana untuk menghindari kerugian bank dari pihak nasabah, maka bank juga akan meminta jaminan lawan dari pihak nasabah sendiri. Besar nilai jaminan lawan yang harus disediakan oleh pihak nasabah itu biasanya melebihi nilai jaminan yang diberikan oleh bank. Yang mana jaminan ini biasanya diberikan dalam bentuk surat-surat berharga ataupun aset lainnya. Karena kenapa pihak bank itu mengambil melebihi nilai jaminan yang diberikan oleh bank itu sendiri? Karena nantinya jika si pihak ini bisa mengingkar janji, maka jaminan atas lawan tersebut atau kita contohkan surat-surat berharga tersebut bisa digunakan oleh bank untuk mengganti atau membayar hutang oleh si pihak tersebut. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam bank garansi yang kedua itu ada pihak terjamin atau kita sebut dengan nasabah, yang mana ini merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha ataupun proyeknya. Jaminan ini dapat pula dilakukan untuk mengikuti yang namanya tender. Nah, tujuannya sendiri itu agar nasabah dianggap memiliki uang sejumlah tertentu, sehingga oleh pihak pemberi pekerjaan atau pihak ketiga, nasabah itu dianggap memiliki uang. Nah, untuk memperoleh jaminan dari bank nasabah itu harus menyediakan jaminan lawan sebesar atau lebih besar dari nilai proyek. Jaminan ini akan dicairkan oleh bank apabila nasabah itu ingkar. Yang ketiga, pihak yang terlibat adalah pihak penerima jaminan atau borrower, atau disebut dengan pihak ketiga, yang mana dia merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah untuk mengerjakan suatu proyek, yang mana tujuannya agar proyek yang kita kerjakan itu selesai pada tepat waktu dan sesuai pula dengan persyaratan yang telah disepakati. Dengan jaminan bank garansi dari bank yang dipegang pihak ketiga, maka jika nasabah itu ingkar janji, pihak ketiga dapat langsung menagihnya ke bank. Dengan demikian, ada jaminan bahwa proyek itu akan terlaksana dengan baik dan terhindar dari yang namanya kerugian. Ada beberapa tujuan dari bank garansi. Yang pertama, jika itu dari sisi bank, dia bertujuan memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek dalam mengikuti tender. Nah, bagi pemegang jaminan atau pemberi pekerjaan, dia bertujuan memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Kemudian tujuan dari bank garansi sendiri, dia menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan yang dijaminkan dan yang menerima jaminan. Kemudian dia juga memberikan rasa aman dan juga ketentraman di dalam berusaha, baik dari bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Nah, ada beberapa jenis-jenis bank garansi. Yang pertama ada bank garansi untuk penangguhan bea masuk, yang mana ini merupakan bank yang diberikan kepada kantor bea cukai
untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran biaya masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan. Yang kedua itu ada namanya bank garansi untuk pita cukai tembakau, ada bank garansi untuk tender dalam negeri, untuk pelaksanaan pekerjaan, untuk uang muka pekerjaan, atau bank garansi untuk tender luar negeri, bank garansi untuk perdagangan, bank garansi untuk penyerahan barang, bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Nah, adapun biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bank garansi tersebut ada yang namanya biaya provisi, yang mana biaya provisi ini merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Yang kedua, itu ada biaya administrasi, yang mana biaya administrasi ini merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan dengan pelaksanaan administrasi, yang mana jumlah yang dikenakan terhadap terjamin itu tergantung pada masing-masing bank. Yang terakhir, biaya-biaya yang dikeluarkan itu ada biaya materai, yang mana biaya materai ini merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh pihak bank dan pihak terjamin. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya. Salah dengar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.